Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nelsi Dentau dengan NIM 311423063. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran membaca dosen pengampu Ibu Nur Amila SPD MPD. Saya memilih membaca buku ini karena buku ini menawarkan sudut pandang yang unik tentang pentingnya bahasa tubuh dan komunikasi nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, gaya penulisan Jaka yang sederhana namun penuh makna membuat isi buku ini mudah dipahami dan menyentuh emosi pembaca. Latar belakang penulis. Jaka Putra Ramdhani lahir di Yogyakarta pada 19 Maret. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri. Ia menekuni dunia kepenulisan sejak duduk di bangku kuliah. Penulis terbilang giat dalam mengupdate berbagai perkembangan referensi di bidang keilmuannya. Buku gestur karya Jaka Putra Ramdhani merupakan panduan praktis yang membahas berbagai aspek komunikasi nonverbal seperti mikroekspresi, gerakan tubuh, kontak mata, hingga intonasi suara. Pembahasan bab per bab atau bagian utama buku. Yang pertama ada mikro dan makro ekspresi. Penjelasan tentang ekspresi wajah yang muncul secara spontan atau mikro dan ekspresi yang lebih jelas terlihat atau makro, serta bagaimana keduanya dapat mengungkapkan emosi sejati seseorang. Yang kedua ada gerakan tubuh. Analisis tentang bagaimana gerakan tangan, kaki, dan postur tubuh dapat mencerminkan sikap dan perasaan seseorang. Yang ketiga ada kontak mata dan gerak mata. Pembahasan tentang pentingnya kontak mata dalam komunikasi dan bagaimana gerakan mata dapat menunjukkan perhatian, kebohongan, atau ketertarikan. Yang keempat ada paralinguistik. Analisis tentang elemen suara seperti intonasi, volume, dan kecepatan bicara yang dapat mempengaruhi makna pesan. Yang kelima ada kecerdasan emosional dan intuisi. Pembahasan tentang pentingnya memahami dan mengelola emosi dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir ada deteksi kebohongan. Teknik untuk mengenali tanda-tanda kebohongan melalui bahasa tubuh dan ekspresi wajah seseorang. Pokok-pokok gagasan yang disampaikan oleh penulis dalam buku gestur ini. Yang pertama ada bahasa tubuh mengungkapkan lebih dari kata-kata. Yang kedua ada mikroekspresi mencerminkan emosi sejati. Yang ketiga ada gerakan tubuh dan gestur memiliki arti tersendiri. Yang keempat ada suara dan intonasi juga komunikasi nonverbal. Yang kelima ada sentuhan dapat membangun atau menghancurkan hubungan. Yang keenam ada kecerdasan emosional penting dalam komunikasi. Yang ketujuh ada membaca karakter dan ciri nonverbal. Dan yang terakhir ada teknik membangun kepercayaan dalam interaksi sosial. Keunggulan buku gestur ini. Buku ini menggunakan gaya bahasa yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami sehingga cocok untuk pembaca umum. Materi yang disampaikan cukup komprehensif dan terstruktur, mencakup berbagai aspek komunikasi nonverbal. Topik yang dibahas sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama di era komunikasi modern di mana pemahaman terhadap bahasa tubuh sangat penting dalam membangun hubungan, membaca situasi, dan atau bahkan mendeteksi kebohongan. Salah satu kelemahan buku ini adalah kurangnya referensi ilmiah yang kuat untuk mendukung beberapa argumen yang disampaikan, sehingga beberapa penjelasan terkesan lebih berdasarkan opini atau pengalaman pribadi penulis daripada kajian akademis. Keterkaitan isi buku dengan bidang ilmu atau kehidupan sehari-hari. Isi buku gestur ini sangat terkait dengan bidang ilmu psikologi, khususnya dalam memahami komunikasi nonverbal dan kecerdasan emosional. Buku ini menggabungkan konsep-konsep psikologi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti cara membaca ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi suara yang dapat mencerminkan emosi dan sikap seseorang. Kesimpulan umum mengenai isi buku ini.
Buku Gestur karya Djaka Putra Ramdhani memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya komunikasi nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menguraikan berbagai aspek komunikasi tubuh seperti mikroekspresi, gerakan tubuh, dan paralinguistik yang seringkali lebih menggambarkan perasaan dan pikiran seseorang dibandingkan dengan kata-kata yang diucapkan. Rekomendasi untuk siapa buku ini yang cocok dibaca? Buku Gestur karya Djaka Putra Ramdhani ini cocok dibaca oleh mahasiswa atau mahasiswi psikologi, komunikasi, atau bidang terkait yang ingin memahami lebih dalam tentang komunikasi nonverbal. Buku ini juga sangat bermanfaat bagi profesional di bidang manajemen atau konsultan yang sering berinteraksi dengan orang lain dan ingin meningkatkan keterampilan membaca bahasa tubuh seseorang. Selain itu, buku ini juga cocok bagi pekerja sosial, terapis, dan siapa saja yang terlibat dalam hubungan interpersonal karena dapat membantu mereka lebih peka terhadap ekspresi dan perasaan orang lain. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.